selamat petang. Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Seri. Oke, semalam saya ada bilang kan, nanti saya ceritakan bertahap, saya bilang pemirsa. Jadi hari ini saya mau ceritakan kepada kalian pemirsa ya, gimana merasanya ketidakadilan. Ketidakadilan di Indonesia inilah saya bilang. Sebenarnya saya nggak ada niat sama sekali untuk memburukkan Indonesia, enggak. Cuman saya tuh kayak meluahkan rasa kecewa pemirsa gitu. Jadi tolong yang menganggapnya saya ini suka memburukkan, enggak. Saya men-share pengalaman ini tuh biar ada juga untuk kalian belajar gitu pemirsa. Kalau orang katakan selalu saya baca anak seorang beca, anak penjual kerupuk lah, bla bla bla, masuk kuliah ini, masuk kuliah itu. Masuk kuliah ini itu pun kalau udah pandai dia pun nggak akan menjamin dia dapat kerja yang bagus. Kalau di Indonesia ini betul saya bilang pemirsa. Ya, saya aja dulu waktu kuliah itu mati-matian. Dapat markah 3, sekian, hampir 4 pun. Ya kan, tetap aja nggak mempengaruhi apapun itu. Jangankan dapat IPK kita 4, nggak pengaruh apapun. Karena apa? Kembali lagi di sini itu yang paling utama itu kita kena ada orang dalam dan kita kena ada uang. Dan itu saya udah alami sekali pemirsa. Oke ya, jadi setelah saya hari itu tamat tahun 2000 berapa saya lupa lah pemirsa, ada pelamaran PNS gitu, under government lah. Terus saya nggak lulus dan saya balik kampung pemirsa gitu. Kita juga ada usaha, saya juga ada usaha, bukan terus saya jadi TKI ke Malaysia, enggak. Mama saya dulu jual kebun. Kenapa? Karena kata bibi saya lah ya kan. Jadi katanya begini, kalau mau ngelamar pegawai itu sekian ratus juta gitu. Karena teringin sekali tuh mama saya, jadi dijualnya lah kebun pemirsa. Rupanya kita ada 150 juta duit, orang 300 juta pun ada, 350 juta pun ada. Jadi orang berapapun bisa menyediakan. Jadi seberapa banyak uangmu? Gitu pemirsa. Bukannya seberapa pintar kamu, enggak, seberapa banyak uangmu, seberapa kuat orang dalammu. Jadi saya nggak lulus, saya balik kampung. Terus bibi saya call-nya lagi kan. Datang kau ke sini, ada pelamaran bidan PTT katanya. Kalau dulu bidan PTT pemirsa, pegawai tidak tetap. Jadi kita itu under kontrak 3 tahun sekali gitu. Tapi dia udah kalau misalnya kita mengabdi sekian tahun, nanti kita akan diangkat under government jadi PNS gitu pemirsa ya. Ini kalau yang nggak tengok cerita saya semalam, dia akan agak sedikit menggantung. Jadi tengok dulu yang semalam, baru tengok yang hari ini ya. Nah jadi pemirsa, saya coba bidan PTT. Jadi tuh ada syarat-syaratnya semuanya, udah selesai. Udah gitu kita ujian lah. Ujian kemarin kalau saya nggak silap tuh di rumah sakit umum Gunung Sitoli. Jadi pas kita tuh nunggu ujian, saya tuh ada dengar cakap-cakap lah gitu. Karena saya kan udah beberapa tahun juga kemarin kerja di pustu di Nias. Jadi saya udah paham bahasa Nias gitu. Jadi ada saya dengar yang kawannya ini ada bilang sama dia, kau ngapain lah ujian, kau udahnya positif dapat, pasti kaunya yang dapat. Saya pikir ini udah formalitas ajanya ini. Pokoknya kita mau ngelamar bidan PTT itu udah formalitas. Sebenarnya siapa yang dapat, siapa yang akan mendapatkan kontrak itu tuh semuanya udah ada nama-namanya gitu. Biar nggak nampak kalian udah ujian gitu. Coba kalian bayangkan, ramai bukan saya seorang. Ramai juga dari luar, dari Nias itu datang try gitu, coba bidan PTT itu gitu. Tapi rupanya udah dijatah. Nah jadi kemarin kita ujian, selesai ujian itu ya kan, udah keluarlah nama-nama. Ya memang semua yang dapat itu yang ini, yang ini, yang ini. Terus satu ketika tuh yang dapat ini datang ke klinik bibi saya kan. Jadi katanya pasiennya udah melahirkan, mau tahu pembukaannya kayak mana, mau tahu pembukaan berapa kayak mana, katanya sama saya. Saya pun gitu. Dia lebih duluan 2 tahun lulus dari saya pemirsa. Mau tahu pembukaan kayak mana, kalau nggak turun-turun kepalanya apa kita suntikkan. Tapi dia yang dapat bidan PTT-nya pemirsa. Tapi apapun dia nggak tahu. Ya kan. Udah gitu saya pun apa saya datang. Saya bilang saya datang. Udah gitu cek-cek. Saya bilang belum lagi nih, baru pembukaan 4. Masih lama lagi pun anak pertama. Malam jemputnya lagi saya. Kesakitan dia, kesakitan. Masa itu makcik saya, mama tahu saya, dia kuliah. Datang lagi saya. Rasa hati sebenarnya macam tak adil, tahu tak? Kenapa? Karena kita tuh pengalaman ada. Ya kan waktu hasil ujian saya pun kata bibi saya kan hasil ujian itu dari 50 soal 2 cuman salah. Gitu, 2 cuman salah. Udah gitu katanya kemarin sediakan duit 38 juta. Rupanya 38, 60 juta pun orang ada uang. Jadi yang saya bilang yang dia dapat ini pemirsa. Yang dia dapat saya bilang jadi bidan PTT ini. Jadi bapak dia itu dulu tim sukses. Tim sukses macam ada pemilihan anggota DPR
Ya kan, jadi bapaknya ini menjadi salah satu donatur dan tim sukses. Dan anggota DPR ini tadi menang, jadi jatah dari anggota DPR ini tadi, anak si ini tadi gitu. Yang saya bilang nggak tahu pembukaan pun. Jadi anak dia jatahnya. Mereka udah ada perjanjian gitu. Oke, kami menangkan kau, tapi nanti ada pengangkatan di bulan ini, anakku nanti kau masukkan. Gitu pemirsa. Saya pun tahu dari siapa, dari dia sendiri cerita. Makanya kemarin ujian-ujian itu pun aku salah-salah. Saya yang penting udah tahu berapa nomor ujianku, ku SMS kan sama Pak Taluku, ya udah tahu dia ngaturkannya nanti kayak mana. Makanya waktu kamu datang jauh-jauh dari Medan itu mau ketawa juga aku, tapi ya lah mana boleh kita bilang-bilang kalau belum siap ujiannya, katanya. Perasaan kalian? Dari situ pemirsa, saya mungkin sebulan 2 bulan lagi saya dinia, saya pulang. Saya pikir apa tahu? Walaupun saya mengabdi di sini ini, ya kan, mengabdi mengobati orang. Kadang-kadang tuh kita obati orang, kita tolong bersalin bukan dibayarnya uang. Kadang-kadang dibagi ayam, kadang-kadang dibagi pisang gitu. Nggak akan ada gunanya, nggak akan dihargai. Ya kan, selagi kita ini nggak ada orang dalam dan nggak cukup uang, nggak akan ada pengangkatan, saya pikir. Jadi saya balik ke sini pemirsa. Balik saya dari Nias lah saya mengurus untuk pergi ke Malaysia. Kalian tahu di Malaysia pemirsa, kami dari Medan aja itu kemarin 46 kun. Terus sampai di Kuala Lumpur kita tunggu lagi flight dari Jawa. Dari Jawa ada sekitar 30-an lebih gitu. Pokoknya hampir 100 orang lah kumpul semua kami kemarin pemirsa. Dari Medan aja 2 kali flight. Terus dari Pulau Jawa. Udah gitu kita tunggu semua di KL. Dari KL udah ada bus yang nunggu kita ke Perak kemarin ya kan. Di bus aja itu ada 1 orang. Laki-laki warga tempatan, katanya dibaginya kami duit 100 ringgit atau 200 ringgit satu orang, saya lupa. Jadi 200 ringgit kayaknya. Advance dipotong 100, gaji dipotong 100, dibagi uang makan. Udah, sebenarnya di situ tuh saya sakit hati sih. Kenapa? Karena perjuangan kita itu udah banyak, tapi toh kita jadi TKI juga. Saya merasa rendah, saya merasa kecil, saya merasa hina. Ada juga tahu, tapi ya macam yang saya bilang, nggak bisa kita terlampau mengharap sesuatu yang tak pasti. Sementara kita ini ada tanggung jawab, betul tak? Jadi sampai kami di Malaysia, hari ini cuti, esok pagi kita masuk morning. Masuk morning, terus di trainer lah, diajar lah, inilah itulah, keliling production ini namanya, ini kantin, ini itu semualah. Udah kita di training 1 minggu, baru pembagian production. Pembagian production itu ada juga dari Indonesia yang dia itu trainer pemirsa. Ada yang dari Myanmar, ada dari Kambodia. Pokoknya mereka lah trainer production ini, trainer production itu gitu pemirsa. Tapi sebelum pembagian production ada 1 orang tuh macam manager trainer pemirsa. Jadi dia datang ke bilik kami. Terus dia bilang, siapa yang udah pernah kerja ke Malaysia? Rata-rata semua sudah pernah ke Malaysia pemirsa. Semua dulu bilang ini pernah sini, pernah situ. Oke, dipisahkan yang udah pernah, yang ada pengalaman dengan yang tak ada pengalaman. Jadi yang ada pengalaman ini pemirsa, mereka diletakkan di production yang banyak OT-OT-nya, kalian tahu pemirsa. Udah. Terus kemarin yang berpengalaman ini udah pernah juga dia kerja jadi trainer, pernah juga dia di leader gitu. Jadi mereka ini di special seeking. Udah gitu pemirsa, di interview lah 5 orang, dipanggil 5 orang. Terus dia tanya, kamu bisa bahasa Inggris? Ditanya, saya bilang saya bisa. Saya pikir bahasa Inggrisnya sejauh mana gitu ya kan. Kalau misalkan nanti nggak bisa ya nggak apa-apa, yang penting hajar. Gitu saya orangnya. Bisa, katanya sama saya, bisa Pak. Oke, kamu duduk di sini. Yang lain tadi katanya nggak bisa. Mungkin mereka bisa atau mungkin mereka malu, nggak tahu. Panggil lagi, sampailah kami dapat kemarin 4 orang yang katanya bisa bahasa Inggris. Udah gitu, kita didudukkan di sana. Terus kata bapak itu, kamulah first, dia cakap. Perkenalkan diri, tapi guna English. Introducing yourself. And terus tuh, ini macam ini siapapun tahu lah, saya pikir kan. Saya perkenalkan diri saya, nama saya, umur saya, dari mana saya, setakat macam itu saja. Dia cakap, oke, enough. Oke, saya mundur ke belakang lagi. Lepas tuh pemirsa, hanya setakat macam itu saya dimasukkan ke audit. Dan ada allowance-nya kemarin 350 ringgit setiap 1 bulan pemirsa. Saya nggak usah tuh ngantuk-ngantuk, ngejar-ngejar output, enggak. Kerjanya pun santai. Pokoknya masuk production dapat 1-2 case cukup. Artinya gimana pemirsa? Artinya itu dari segi ilmu tuh negara Malaysia itu lebih menghargai. Kamu ada skill sedikit aja, kamu tuh akan dispesialkan dengan yang lain gitu. Kamu ada skill, pengalaman kamu ada, kamu akan berbeza dengan orang lain.
ada skill bahasa Inggris kamu even sedikit saja pun kamu akan berbeda dengan orang lain gitu. Jadi kepintaran kamu itu tuh betul-betul dihargai, ilmu kamu itu tuh betul-betul dihargai. Enggak sama kayak yang saya ceritakan di Nias tadi pemirsa. Dari situ sebenarnya saya sudah agak benci, tahu tak? Saya benci saya, ngeri kali memang Indonesia ini saya pikir. Tapi ya kayak mana nasib kita dilahirkan jadi orang susah. Percuma aja saya rasa kita itu kayak belajar mati-matian, memperjuangkan ini mati-matian. Toh ujung-ujungnya kita akan kalah dengan orang yang beruang dan punya backing dan backingan. Nggak ada artinya. Makanya tuh kalau saya tuh kalau baca berita kan anak tukang beca, anak ini, anak itu jadi sarjana lah, lulusan inilah itulah. Saya pikir gini, masa depannya apakah udah terjamin? Karena saya udah mengalaminya sendiri gitu pemirsa. Jadi itulah, walau bagaimanapun saya bilang pemirsa, mungkin kita ini hanya salah tempat. Ada banyak negara yang menghargai ilmu. Jadi kalau misalkan kita ini udah kuliah atau belajar setinggi-tingginya, and then kita nggak dihargai di negara kita, coba cari di tempat lain yang lebih menghargai, yang lebih mengutamakan skill daripada backingan dan uang. Betul tak? Jumpa lagi di video Kak Sri berikutnya. Bye bye.